Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rohmah Widya Astuti. Saya merupakan peserta dari program kebimbaan di Bimba AIUEO. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas video yang ketiga, yaitu menjawab 4 pertanyaan. Sebelumnya, apa kabar sahabat hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Saya akan menjawab 4 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang sahabat pahami tentang visi Bimba? Visi Bimba AIUEO adalah membangun generasi pembelajar yang mandiri sepanjang hayat, yang artinya generasi yang cinta ilmu pengetahuan dan selalu memperbaiki diri dengan tidak bergantung kepada orang lain dan hanya mengandalkan dirinya sendiri serta Tuhan Yang Maha Esa secara terus-menerus tanpa ada batasannya sepanjang hayat. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai visi Bimba? Yang satu yaitu mensosialisasikan kata Bimba. Kata Bimba perlu disosialisasikan karena kata Bimba mempunyai filosofi yang sangat luar biasa, yaitu lahir dari filosofi manusia yang ingin mencapai suatu kebahagiaan. Untuk bahagia, maka kita perlu menjadi seorang pembelajar atau belajar untuk menumbuhkan minat belajar sejak dini. Jika minat belajar sudah tumbuh, maka akan menjadi generasi pembelajar yang mandiri sepanjang hayat. Bahagia akan berdampak kesuksesan. Yang kedua, mensosialisasikan pentingnya menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak sejak usia dini. Alasannya, karena masih banyak orang dewasa yang belum menggunakan paradigma Bimba, yaitu belum memahami pentingnya menumbuhkan minat belajar sejak dini. Di Bimba AIUEO untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar anaknya dengan metode fun learning. Orang tua bisa menjadi sponsor dalam mengenal Bimba AIUEO kepada orang terdekat dan lingkungannya. Yang ketiga yaitu membimbakan. Membimbakan yaitu proses membimbing anak agar tumbuh karakter minat belajar anak. Tujuannya yaitu menambahkan karakter pembelajar mandiri sepanjang hayat. Yang ketiga yaitu membimbakan. Membimbakan yaitu proses membimbing anak agar tumbuh karakter minat belajar anak. Tujuannya yaitu menanamkan karakter pembelajar mandiri sepanjang hayat. Dengan cara anak dibimbing dan diproses dengan bermain sambil belajar, di mana tanpa anak sadari di setiap bermain yang dilakukan ada unsur pembelajaran di dalamnya. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apa tujuan dari Bimba AIUEO? Di Bimba AIUEO mempunyai 2 tujuan, yaitu tujuan utama dan tujuan khusus. Untuk tujuan utamanya yaitu seluruh keluarga besar Bimba bahagia yang berdampak sukses. Untuk tujuan khususnya yaitu menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak secara intrinsik, yang artinya berasal dari dirinya sendiri tanpa perlu diiming-imingi. Bimba AIUEO mewajibkan semua orang dewasa yang ada di komunitas Bimba untuk belajar dan berbuat baik. Dengan belajar dan berbuat baik, kita dapat memenuhi hak anak, yaitu hak bermain dan hak mendapatkan pendidikan. Untuk pertanyaan yang keempat, yaitu apa yang membedakan antara Bimba AIUEO dengan lembaga lainnya? Yang pertama yaitu berasal dari kata Bimba. Alasannya, kata Bimba merupakan salah satu keistimewaan Bimba AIUEO, yaitu kata Bimba lahir dari filosofi hidup setiap manusia yang tujuannya ingin mencapai kebahagiaan. Hal ini juga sejalan dengan filsafat pendidikan di mana tujuan utamanya yaitu kebahagiaan. Kata Bimba merupakan paradigma baru yang berorientasi pada proses bimbingan minat baca
dan minat belajar yang dapat meningkatkan kemampuan membaca anak secara luar biasa. Yang kedua yaitu garansi BCA 372 bebas. Saya akan menjabarkan pengertian BCA 372 bebas secara satu persatu, yaitu bentuknya surat satu lembar. Garansi surat garansi yang diberikan kepada orang tua murid berbayar. BCA kemampuan anak bisa baca kata sederhana. 3. Bagi anak usia mulai 3 tahun 0 bulan. 72 dalam waktu 72 kali pertemuan di kelas. Bebas meskipun tanpa harus dibantu di rumah atau bebas. Jika diartikan secara keseluruhan, BCA 372 bebas yaitu garansi kemampuan membaca anak mulai usia 3 tahun 0 bulan selama 72 kali pertemuan meskipun tanpa harus dibantu di rumah atau bebas. Konsekuensi BCA 372 bebas yaitu jika dalam waktu 72 kali pertemuan anak belum bisa membaca kata sederhana, maka Bimba AIUEO akan memberikan bimbingan secara intensif kepada anak sampai bisa baca kata sederhana secara gratis dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Adanya garansi BCA 372 bebas disebabkan oleh sulitnya mensosialisasikan paradigma Bimba dan metode Bimba kepada masyarakat. Apa yang digaransi yaitu kemampuan membaca anak yang tertera dalam surat garansi. Terus siapa yang diberikan garansi? Bimba AIUEO melalui kepala unit. Siapa yang diberikan garansi? Murid yang sudah memenuhi seluruh kriteria garansi yang sudah ditetapkan di Bimba AIUEO. Siapa yang menerima surat garansi? Yaitu orang tua murid berbayar yang anaknya sudah dinyatakan memenuhi seluruh kriteria garansi yang ditetapkan di Bimba AIUEO. Manfaat BCA 372 bebas yaitu yang pertama bagi motivator. Melindungi motivator dari intervensi wali murid dan motivasi motivator agar mau belajar. Bagi anak, melindungi anak dari pemaksaan belajar, membaca di rumah, dan hak-hak anak terpenuhi. Bagi wali murid, merasa aman dan nyaman atas uang yang telah dikeluarkan. Pemberian dan berlakunya surat garansi BCA 372 bebas. 1. Saat mendaftar. Pada saat mendaftar, surat garansi dapat langsung diberikan jika anak dinyatakan sudah memenuhi 5 kriteria garansi yang sudah ditetapkan di Bimba AIUEO, yaitu usia anak mulai dari 3 tahun 0 bulan. Yang kedua, tidak termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Yang ketiga, dapat duduk tenang dalam mengikuti kegiatan bermain sambil belajar di dalam kelas minimal 10 menit berturut-turut dan tidak terputus. Yang keempat, dapat berinteraksi dua arah dengan motivator. Yang kelima, memahami gambar sederhana yang ditanyakan motivator. Surat garansi bisa langsung diberikan kepada wali murid dan daftar kehadiran absensi dihitung jam ke-1 saat anak mulai kegiatan bermain sambil belajar. Kemudian KU memberi tanda aplikasi laporan unit serta mengirimkan foto surat garansi ke aplikasi laporan unit atau kantor operasional. Yang kedua, setelah mendaftar. Jika anak belum memenuhi seluruh kriteria garansi yang telah ditetapkan, kepala unit harus memastikan kebenarannya. Lakukan observasi paling lama 1 bulan sebelum kepala unit memutuskan apakah garansi yang akan diberikan dan diberlakukan atau tidak. Jika ada salah satu syarat pemberian surat garansi yang belum terpenuhi seperti usia anak kurang dari 3 tahun 0 bulan, maka surat garansi yang diberikan saat usia anak genap 3 tahun.
Anak belum dapat duduk di dalam kelas minimal 10 menit bagi murid di Bimba A.I.U.E.O. interview, maka murid diarahkan mengikuti tatap muka di unit. Anak belum dapat berinteraksi dua arah dengan motivator. Yang ketiga, anak belum bisa menyebutkan gambar yang ditanya motivator, kemudian kepala unit hanya memperlihatkan surat garansi dan menginformasikan saja ke wali murid bahwa surat garansi yang diberikan dan berlaku jika semua syarat sudah terpenuhi. Ketentuan masa bergaransi 1-72 jam. Yang pertama, jika surat garansi sudah diberikan dan sudah masuk dalam hitungan masa bergaransi, selang beberapa waktu kemudian si anak menjadi tidak kondusif kembali, maka surat garansi tetap berlaku karena motivator harus belajar bertanggung jawab terhadap pemberian surat garansi. Yang kedua, jika anak tidak hadir dalam pertemuan di masa bergaransi, maka anak harus mengganti hari dengan konfirmasi kepada kepala unit paling lambat 1 bulan berikutnya sejak anak tidak hadir. Misalnya, anak tidak hadir pada tanggal 18 November 2021, maka jadwal ganti hari berlaku sampai tanggal 18 Desember 2021. Yang ketiga, jika di masa bergaransi anak tidak hadir selama paling lama 6 kali pertemuan berturut-turut, maka perhitungan daftar kehadiran atau absensi dimulai dari angka 1 kembali. Wali murid diminta untuk membawa surat garansi agar kepala unit dapat mengganti tanggal berlaku surat garansi yang baru dan ditandatangani oleh wali murid. Ketentuan masa terkena garansi lebih dari 72 jam. Yang pertama, jika daftar kehadiran sudah sampai di jam ke-72, kepala unit memeriksa apakah anak sudah diberikan evaluasi simulatif 1 atau belum. Kalau belum diberikan, maka proses bimbingan intensif mulai dilakukan dan wali murid tidak dikenakan pembayaran SPP sampai anak lulus evaluasi simulatif pertama. Yang kedua, jika anak terkena garansi, maka surat garansi yang asli dikembalikan ke kantor operasional dan orang tua diberikan fotokopi surat garansi serta motivator mulai melakukan bimbingan secara intensif kepada anak. Yang ketiga, jam bimbingan intensif bisa dipilih sebagai berikut. Yang pertama, jam bimbingan minimal disesuaikan dengan jadwal yang diambil sebelum S3 atau S6, atau jam bimbingan dapat diambil setiap hari di jam yang kondusif bagi anak atau agar lebih efektif dan efisien. Yang keempat, jika surat garansi yang asli hilang, maka kepala unit melihat data aplikasi laporan unit bahwa surat garansi sebelumnya diberikan di tanggal berapa, kemudian kepala unit melaporkan ke kantor operasional untuk ditertibkan kembali surat garansinya dan anak tetap bisa mendapatkan bimbingan intensif walaupun surat garansinya hilang. Yang kelima, jika anak tidak hadir dalam pertemuan di masa terkena garansi, maka anak harus mengganti hari dengan mengkonfirmasikan kepada kepala unit paling lambat 1 bulan berikutnya sejak anak tidak hadir. Misalkan anak tidak hadir pada tanggal 18 November 2021, maka jadwal ganti harus berlaku sampai dengan tanggal 18 Desember 2021. Yang keenam, jika di masa terkena garansi, anak tidak hadir selama paling lambat 6 kali pertemuan berturut-turut, maka garansi dinyatakan hangus atau batal, dan wali murid wajib membayar SPP kembali.
Saya akan menjelaskan coba gratis sampai yakin atau trial. Keistimewaannya ini merupakan fasilitas yang diberikan Bimba AIOEO untuk calon wali murid agar dapat mengikuti kegiatan bermain sambil belajar di Bimba AIOEO tanpa batas waktu yang ditentukan sampai anak dan orang tua yakin. Tanggung jawab kepala unit dan motivator saat coba gratis sampai yakin. Yang pertama, coba gratis sampai yakin ditunjukkan kepada orang tua murid trial untuk mengikuti bermain sambil belajar di Bimba AIOEO. Motivator bertanggung jawab penuh dengan meyakinkan anak dengan cara membuat anak senang bermain sambil belajar dengan berbahasa Bimba 4 HVS. Yang kedua, kepala unit bertanggung jawab untuk menceritakan perkembangan anak selama coba gratis sampai yakin dan meyakinkan orang tua murid dengan menjalankan garansi BCA 372 bebas. Jika anak belum mampu berbahasa 4 HVS, maka kepala unit belum diperbolehkan meyakinkan perihal pendaftaran. Indikator coba gratis sampai yakin yakni dikatakan berhasil jika anak mau mengulang kembali kegiatan bermain sambil belajar di Bimba AIOEO dan orang tua mau mendaftarkan anaknya di Bimba AIOEO. Bagaimana jika anak tidak mau mengulang kembali kegiatan bermain sambil belajarnya di Bimba AIOEO atau orang tua murid belum mau mendaftarkan anaknya di Bimba? Yaitu cara yang kita lakukan dengan mengevaluasi tanggung jawab kepala unit dan motivator. Yang pertama, jika anak tidak mau mengulang kembali kegiatan bermain sambil belajarnya di Bimba AIOEO, maka motivator mengevaluasi kembali apakah sudah menerapkan paradigma Bimba dan metode Bimba atau belum. Yang kedua, kepala unit mengevaluasi kembali apakah sudah menjelaskan perkembangan anak selama coba gratis sampai yakin dan garansi BCA 372 bebas dengan baik atau belum kepada orang tua murid. Jika belum, maka kepala unit perlu mengevaluasi pemahaman dan penyampaiannya kembali. Manfaat coba gratis sampai yakin. Yang pertama, dengan suasana yang menyenangkan, anak akan dengan senang hati mengulang kembali kegiatan bermain sambil belajarnya di Bimba AIOEO. Yang kedua, meyakinkan orang tua murid sebelum mendaftarkan anaknya di Bimba AIOEO bahwa anak sudah mampu berbahasa Bimba 4 HVS yang diartikan 4 HVS yaitu 4 huruf verbal sederhana. Yang ketiga, motivator dapat mengenal terlebih dahulu karakter anak, sehingga pemberian materi disesuaikan dengan kemauan dan kemampuan anak. Motivator memiliki hak untuk menerima anak tersebut atau tidak. Di Bimba AIOEO, motivator dapat memberikan pertimbangan apakah motivator sanggup untuk membimbing murid tersebut atau tidak. Sekian, terima kasih.